dengan menggali dan menyebut Sakyamuni Buddha 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Yang saya muliakan, Maha Acarya, Mahanayaka, Biksu, Andanawira, Mahastawira, para guru, acarya, serta samanera, samaneri, bodhisatwa, pabaja yang saya kagumkan. Dalam kesempatan ini, kali ini pabaja yang diadakan di Wihara Raristawistara merupakan suatu acara yang termulia, di mana kondisi masa sekarang di dunia COVID-19 yang berkepanjangan ini masih belum bisa diatasin. Demikianlah, saudara-saudari umat Buddha, samanera-samaneri, bodhisatwa yang bisa mengikuti retreat yang dilakukan oleh Maha Acarya, Mahanayaka, Biksu, Andanawira, Mahastawira. Jadi merupakan suatu berkah yang termulia, di mana Anda dengan sesungguhnya dan kesabaran dan bisa mengikuti acara dalam kondisi yang kita masih belum bebas sekali. Samanera, samaneri, pabaja yang saya muliakan, saya diminta untuk memberikan sedikit dharma desana tentang pengembangan bodhicitta. Bagi kita semua umat Buddha, tujuan menjadi umat Buddha, kita mau membebaskan diri kita. Kita mau menuju kesucian. Lantas kita mau memiliki tingkat kesucian, pencerahan, mencapai tingkat Samyak Sambuddha. Inilah yang kita inginkan dalam kesempatan yang baik, bila mana kita bisa mengikuti retreat, menjalankan sila, samadhi, prasna yang baik, Anda telah menanam suatu kesucian. Tingkat kesucian ini suatu saat pasti bisa menuju jalan kebudaan, mencapai tingkat kebebasan yang mutlak. Maka itu, sebagai seorang yang memiliki jiwa bodhisatwa, tentu kita
mau belajar dari dasar, yaitu mengembangkan bodhicitta. Arti dari bodhicitta yaitu praktek suatu latihan. Kita umat manusia awam selalu mementingkan dirinya sendiri. Kita umat manusia awam selalu mengejar nama, kedudukan. Kita mau menang sendiri. Nah, kita mau lebih dapat banyak. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Buddha tentang aku, keakuan, kesombongan, kemelekatan, ini adalah sumber dari duniawi yang penuh dengan kesesatan batin. Maka kita mau belajar suatu teori untuk bisa membebaskan diri kita menuju satu pandangan yang benar, maka kita dari dasarnya mau praktek memiliki suatu keyakinan yang sangat kuat, yaitu bodhicitta. Kalau manusia yang bisa belajar sifat-sifat luhur seorang bodhisattva, tentu sedikit demi sedikit kita bisa mencapai kebebasan. Sumber penderitaan samsara di duniawi ini sebab kita mengejar, kita yang mau menang, kita yang benar. Nah, kita tidak berani memberi, takut dirugikan. Inilah sumber-sumber dari seorang umat manusia yang hidup di dalam kegelapan batin. Maka itu sebagai seorang samanera, samaneri yang ikut Pabaja Mahayana, tentu kita harus memiliki jiwa bodhisattva, belajar memberi, mengalah, belajar. Nah, kita harus selalu merasa kekurangan, bisa memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada diri kita. Maka inilah disebut jiwa yang memiliki pandangan kebenaran, keyakinan yang benar. Suatu saat pasti kita bisa mencapai tujuan kita, menyeberangi lautan samsara, menuju pantai kebahagiaan. Maka melalui retreat, selain kita belajar disiplin, nah, kebaktian, nah, serta latihan yang diterapkan oleh panitia pelaksana. Tentu ini semua kita belajar sifat kelakuan yang baik, melepaskan semua kemelekatan kita yang tidak baik, disempurnakan sedikit demi sedikit. Mungkin kita di rumah bisa bangun lebih siang, tapi retreat ini setelah Pabaja kita mau ngikutin, bangun pagi sekali,
Nah, ikut Zhaoke, kebaktian pagi, lantas potang. Ini semua belajar kuici, peraturan. Jadi sebelum kita belajar winaya, sila, kita belajar disiplin yang baik. Andai kata kalau hidup seseorang penuh dengan disiplin, penuh dengan saling menghormati, hidup di dalam satu keluarga besar yang selalu mengagungkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Tentu lama-kelamaan apa yang telah kita tanam di dalam keyakinan kita, pasti disiplin ini bisa membuahkan sesuatu kekuatan. Maka kita belajar winaya samanera samaneri. Bila mana kalau kita seseorang bisa mentaatin sila yang baik, nah tidak melanggar ataupun melanggar tidak sengaja dan selalu memperhatikan dalam setiap waktu, setiap detik, kita selalu introspeksi diri, selalu mau belajar rendah hati. Nah, belajar mau menyesal pertobatan, masih banyak kekurangan yang belum kita ikutin. Maka kesucian yang kita tanam, ya seseorang samanera atau samaneri, suatu saat pasti bisa mencapai satu tingkat kesucian, membebaskan dirinya dari kelahiran dan kematian. Tentu kita mau menjadi Buddha. Kalau tidak membangkitkan bodhicitta, mentaatin, menjalankan jalan bodhisattva, kita masih hidup di dalam kemelekatan. Biarpun kita seorang telah mencapai tingkat kesucian, dia masih melekat kepada ketenangan batin. Biarpun dia telah mencapai tingkat mau menjalankan paramita yang baik, tetapi tidak ada sama sekali jiwa bodhisattva. Nah, orang ini memang mau mengembangkan bodhicitta, berbuat amal. Dia masih mengejar pahala, mengejar untuk suatu saat dapat pahalanya lebih banyak. Maka kalau seorang umat Mahayana, tujuan kita mau menjadi seorang pertapa, yaitu suatu saat bisa menemukan pencerahan, mencapai kebebasan yang mutlak. Nah, tentu kita harus memiliki bodhicitta yang penuh dengan semangat-semangat bodhisattva. Maka dalam kesempatan ini saya akan menceritakan di dalam sutra Sabdharma Pundarika, di dalam bab yang kedua, ada satu syair mengatakan, bila mana seseorang umat awam yang penuh dengan kemelekatan duniawi masuk ke dalam arama
atau pagoda. Dan menyebut atau mengagungkan nama budaya. Demikianlah siswi atau makhluk yang penuh dengan kemelekatan dunia ini suatu saat pasti bisa mencapai tingkat samyak sambuddha, mencapai kebebasan menjadi Buddha. Nah, di mana cerita ini menggambarkan ada seorang ibu-ibu yang tua. Pada waktu itu, dia berkunjung ke Cetia Weluwana, di mana pada waktu itu mau ketemu dengan Buddha. Kebetulan pada waktu saat itu pun, Buddha pas tidak ada di tempat, dan Buddha masih ada di luar. Nah, maka sang ibu yang tua ini menceritakan kepada murid-murid Buddha seperti Moggallana, Sariputra, ya, Ananda dan yang lain-lain. Pada waktu itu pun baru selesai dengan meditasi samadinya sambil persamuan dharma yang mereka dapatin di dalam meditasi. Mendadak orang tua ini datang ke tempat Buddha. Jadi murid-murid Buddha pada waktu itu semuanya memasuki satu tingkat kesucian, melihat apakah benar orang tua ini bisa menjadi seorang pertapa, mau mengikuti Buddha. Dan mereka lihat-lihat, rupanya tidak ketemu apa yang tertanam di dalam kelahiran lampau atau karma-karma baik sang orang tua ini. Maka pada waktu itu pun murid Buddha dengan sangat halus, ya, nah, berkata kepada orang tua, artinya mengatakan nanti Buddha pulang bisa kita sampaikan. Nah, Anda pulang dulu, ya. Nanti pasti bisa suatu saat ketemu lagi sama Buddha. Tetapi orang tua ini merasa ditolak. Nah, bukan merasa kecewa, putus asa dalam kehidupannya. Nggak ada tujuan jalan. Maka si orang tua ini pun meninggalkan Cetia sambil jalan, sambil merasa putus asa. Sampai di suatu saat yang sangat jauh sekali, hampir mau dekat ke pantai. Pada waktu itu pun, Guru Agung Sakyamuni Buddha mau pulang ke Cetia. Kadang-kadang kalau Guru Agung Sakyamuni Buddha sebelum memasuki Cetia, dengan samadinya dia selalu bisa melihat apa yang terjadi dan apa yang bisa saya lakukan setelah pulang ke Cetia. Nah, pada waktu itu Buddha tidak sengaja melihat orang tua yang putus asa ini. Nggak ada tujuan mau kemana gitu. Dan Buddha pun dengan tingkat samadhi yang sangat kuat menyampirin sang orang tua ini. Setelah bertemu, ditanyain oleh Buddha, Anda mau kemana? Di mana bisa saya memberikan bantuan? Tapi sang orang tua ini cuma mendengar adanya Guru Agung Sakyamuni Buddha
belum pernah ketemu kepada Buddha. Dan dia pun menjawab, saya hari ini ke Cetia mau ketemu dengan Buddha. Saya sangat putus asa, bukan kecewa lagi. Saya diminta meninggalkan wihara atau Cetia dengan halus, ya. Tetapi satu alasan apapun tidak memberikan kepada saya yang bisa saya merasa puas. Nah, maka saya merasa sangat putus asa, sebab tujuan saya itu mau menjadi pertapa, memasuki anggota rohaniawan bersama Buddha, bersama-sama mengikuti ya praktek latihan. Demikianlah setelah Buddha mengetahui sang orang tua ini, lantas Buddha mengatakan demikian, kamu kembali lagi, kayaknya Buddha udah sampai di Cetia. Nah, tidak lama pun dia mendengar nasihatnya, mulai kembali lagi ke Cetia. Sebelum dia sampai, Buddha udah sampai duluan di Cetia. Dan pada waktu itu pun, Buddha akan memberikan ya dharma kepada murid-murid apa yang telah beliau ketemukan pada siang sore hari ini. Nah, demikian sang orang tua ini memasuki, melihat keagungan Buddha, sangat-sangat menghormati dan sujud dengan bakti. Demikianlah Buddha mengundang dia duduk di bawah ya tempat duduk setelah murid-murid Buddha duduk di atas Buddha. Nah, sang Buddha pun memberikan sabda kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan demikian. Pada 84 kalpa yang kelahiran yang lampau, ada seorang ya pemuda. Orang pemuda ini berutang. Nah, setiap hari mengambil kayu kering untuk dijual kehidupan sehari-hari. Suatu saat, nah, pemuda ini ketemu harimau yang turun dari gunung itu. Dia buru-buru mengatakan, namo Buddhaya, dengan hati yang sesungguhnya, dengan ucapan berkali-kali, namo Buddhaya, namo Buddhaya, namo Buddhaya. Demikianlah. Nah, pemuda ini telah mengembangkan bodhicitta. Tetapi dia berkalpa-kalpa di dalam kehidupan kelahiran. Jodoh karmanya belum matang. Maka Buddha menceritakan lagi kembali. Kalau seseorang menanam suatu keyakinan yang penuh dengan semangat bodhicitta, mengembangkan semangat luhur bodhisattva di dalam keyakinannya. Dia telah menanam suatu kekuatan. Jadi kalau di dalam samadhi, 84.000 kalpa kelahiran yang lampau ya, dia bisa mengetahui. Tetapi kalau seseorang cuma bisa mencapai tingkat kesucian di dalam meditasi, mengejar ketenangan batin, nah, suatu saat tingkat kesucian sampai keempat pun, nah, beliau-beliau ini cuma bisa menemukan kelahiran 84 kalpa kelahiran sampai sekarang.
Maka itu setelah Buddha menceritakan tentang pengembangan bodhicitta yang penuh dengan semangat-semangat bodhisattva, nah Buddha pun menyamparin sang ibu ini berkata, ibu ini telah menanam suatu benih kebajikan pada masa lampau. Dia sangat cepat suatu saat bisa mencapai tingkat samadhi, yaitu tingkat kesucian. Nah, pada waktu itu murid-murid Buddha baru menyadarin bahwa setiap insan kita memiliki suatu kekuatan di dalam jiwa batin kita. Kehidupan kita yang lampau, mungkin kita terganggu oleh kemelekatan-kemelekatan kita. Nah, disilakan kita mencari kesucian yang tanpa ada tingkat, yaitu bodhicitta. Atau memiliki bodhicitta pun tidak memiliki semangat-semangat luhur para bodhisattva. Maka suatu latihan praktek. Nah, di dalam Sutra Sabdharma Pundarika, demikianlah sutra ini menggambarkan, ya, di dalam bab yang kedua juga ada satu syair yang mengatakan cerita ini mengatakan demikian, ada seorang orang yang kaya sekali memiliki anak-anaknya yang cuma bisa melekat kepada kehidupan mewah. Setiap hari bisa main sampai ya, disuruh makan juga lupa. Suatu hari rumah yang ditinggalin oleh mereka ini kejadian kebakaran. Sebab ada sebagian rumah ya agak ya udah lama di mana mungkin pada waktu itu tidak hati-hati kena api dari mana gitu. Tetapi pada waktu itu majikannya, orang tua yang kaya raya ini masih belum sampai di rumah. Nah, pembantu yang menjaga anak-anak ini memanggil mereka, cepat Anda. Nah, cepat kita mau meninggalkan rumah ini. Kita hampir mau udah kena kebakaran, udah mau sampai di tengah-tengah rumah yang kita tinggal apinya. Udah cepat sekali. Tetapi anak-anak masih tetap main di dalam dengan senang-senang, tidak menghirau apa yang dikatakan. Setelah bapaknya keluar, bapaknya melihat, wah ini tidak benar. Maka dia membuat suatu, ya, suatu apa? Dari kayu, dia bilang, cepat-cepat di luar itu kita ada permainan yang lebih baik lagi dari kayu-kayu. Anda boleh main kereta. Kereta sapi. Itu kereta-kereta itu luar biasa. Kereta dari kambing. Di dalam itu masih ada kereta-kereta yang enak. Akhirnya sang anak ini mendengar dari orang tuanya, dia pun percaya cepat keluar. Setelah keluar dari rumahnya, anak-anak ini melihat ke belakangan. Wah, rupanya kebakaran udah mau menimpa mereka.
bencana kebakaran. Akhirnya sang anak ini sampai di luar pun masih meminta kepada orang tuanya, bapaknya, di mana kereta permainan kita? Di mana Bapak? Di mana permainan kita? Itulah diibaratkan jiwa manusia yang melekat kepada duniawi ini. Nah, setelah itu bapaknya itu mengambil kereta, bikin satu kereta yang bagus, yang mewah, yang ada perhiasan. Nah, kereta sapi yang diagungkan oleh orang India. Nah, sapi itu yang paling suci, yang paling dihormatin. Nah, penuh dengan permata ratna yang tiada nilainya. Nah, demikianlah anak-anak ini dikasih masuk ke dalam kereta sapi yang besar ini. Nah, diibaratkan Sabdharma Pundarika ini tidak ada unsur utara, tidak ada unsur selatan. Tujuan kita menjadi umat Buddha tentu kita mau mencapai satu tujuan, yaitu suatu saat saya akan bisa mencapai kebebasan Anuttara Samyak Sambuddha. Kebebasan sempurna mencapai kebuddhaan. Itulah yang disabdakan oleh Buddha tentang Sutra Sabdharma Pundarika. Nah, demikianlah dalam kesempatan ini kita telah mengikuti, juga mungkin hampir tinggal beberapa hari akan selesai. Marilah kita tanamkan suatu keyakinan yang murni. Saya sekarang masih di Amerika, di LA, di mana kalau kita melihat kecanggihan, atau yang teknologi selama ini itu tidak terlepas dari filsafat-filsafat dari Buddhis. Orang yang memiliki suatu wawasan, pandangan yang luas. Jadi bukan cuma beramal, berbuat baik. Jadi pada umumnya, umat Buddha awam di duniawi ini merasa kalau saya beramal, saya memberikan sumbangan, mungkin dosa-dosa saya ini bisa lenyap. Juga merasa saya udah berbuat salah, mungkin saya ikut pabaja, mungkin dosa-dosa saya bisa dapat berkah keselamatan. Kalau kita tidak memegang satu prinsip yang kuat, keyakinan yang benar. Nah, fondasi yang kuat dalam keyakinan kita. Percuma saja, misalnya kita setiap CI Cabgo, ada Chamhui, ada menyesal pertobatan. Kalau kita cuma dengan merasa saya udah berbuat salah, saya menyesal, dosa saya bisa diampunin. Tapi kita tidak memiliki suatu pandangan yang luas, hati yang lebar. Kita tidak menemukan sunyanta atau kekosongan yang benar. Jadi kita cuma bisa meminta di luar. Jadi dosa-dosa kita dapat berkah, cuma berkah luar. Sedangkan berkah luar itu di duniawi. Kalau berkah-berkah Dharma yang penuh dengan pandangan kebenaran, kita harus memiliki sunyanta. Seperti kita memiliki satu rumah yang besar. Pandangan saya ini, rumah ini bisa menampung banyak orang. Demikianlah banyak orang bisa menemukan kebajikan, menemukan kebebasan yang baik untuk di dalam keyakinannya. Diibaratkan segala sesuatu
kita mengerti dengan ajaran sutra Abhidhamma, itu tidak terlepas pengertian kesadaran tentang hukum sebab akibat. Tentu kalau kita mau mengenal hukum karma itu bukan sekarang aja. Hukum karma ada 3 masa. Kalau kita merasa sekarang aja saya dicuekin, saya dihina, ya tentu kamu merasa ya sangat tidak senang, ya. Kadang-kadang juga merasa bisa menaruh dendam. Jadi kalau seseorang yang memiliki jiwa bodhisattva, dia menyesal pertobatan, bukan cuman sekedar ya dosa saya udah dapat tembus, tapi dia mengerti sekali tentang hukum karma. Apa yang saya perbuat dan orang lain berbuat kepada diri saya, itu adalah karma saya pada masa lampau. Saya tentu ada berbuat sesuatu kepada orang lain. Tentu saya baru bisa mendapat imbalan kembali karma-karma yang tidak baik menimpa diri saya sendiri. Nah, maka itu kita mengenal hukum karma. Seperti apa yang saya sampaikan, saya sekarang di LA, Anda melewat jom bisa melihat tampak saya, mendengar kata-kata atau ya dharma desana dari saya, itu juga sudah disebut karma. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kembali lagi ke dalam batin jiwa kita. Oh, rupanya begini. Inilah disebut karma. Tentu apa yang Anda berbuat baik, kebaikan ini mendapat karma baik. Kalau perbuatan yang jahat, tentu karma yang tidak baik, karma jahat. Maka kalau kita selalu mendengar ceramah, nah, waktu Hui Xiang penyaluran jasa, kita selalu mengatakan Yin Xiao San Chang Chu Fan Nao. Nah, semoga 3 macam gangguan yang ada di dalam kehidupan kita ini. 3 macam itu apa? Yang pertama, dosa. Nah, dosa atau kebaikan. Dosa yang kita tanam tentu mendapat karma yang buruk. Dan kebaikan yang kita lakukan tentu mendapat karma bijak, karma yang baik. Tentu kalau karma yang buruk akan tertimpa oleh musibah, cainan, musibah. Nah, kalau karma yang baik, tentu kita akan menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Maka seorang umat Buddha, kita mau belajar sila, pelaturan. Kita tidak boleh sama sekali tidak mengerti hukum karma. Karma itu per menit, per detik, lebih cepat lagi. Apa yang bisa kita raba, bisa kita nikmati dalam sekejap, itu juga disebut di dalam karma kita. Maka itu, marilah kita selalu mengingatkan kepada diri kita, segala sesuatu tidak ada hukum karmanya itu, ini adalah suatu kesesatan, pandangan kesesatan. Jangan mengatakan, nanti saya berbuat jahat dulu, gak apa, saya serakah dulu. Nanti tidak mau mengendalikan dirinya. Kamu setelah menanam satu, nah, dosa yang berat di dalam kehidupan Anda. Seperti Anda menanam berapa banyak
niencing, ikut apa sila, ikut apa, itu kepalanya udah dipenggalin. Mau kembali lagi udah sulit sekali. Nah, maka janganlah sampai kita ya menaruh satu pertaruhan di dalam kehidupan kita sehingga menanam suatu pandangan kesesatan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang yang beramal, nah saya mau menyumbang, nah menjadi seorang yang ya sangat disenangin orang beramal, belum tentu orang ini memiliki jiwa bodhisattva, yaitu cinta kasih. Cinta kasih itu harus dibina. Tanpa ada bodhicitta, tanpa ada belajar pengendalian diri, mengerti ya tata tertib, budi pekerti, disiplin. Nah, setelah itu kita mengendalikan diri, menjalankan sila yang baik. Tentu suatu saat, nah, buah kebajikan yang Anda tanamkan ini, semua pasti bisa, nah, kembali lagi kepada keyakinan Anda yang bisa menuju atau menemukan Anuttara Samyak Sambuddha di dalam keyakinan kita. Nah, demikianlah kita mengembangkan bodhicitta. Tentu di dalam semangat-semangat luhur ya bodhisattva yang kita pelajarin ya. Kalau seorang bodhisattva yang telah mencapai tingkat kesucian seperti Avalokitesvara Bodhisattva Kuan Im, bukan kita memuji Kuan Im. Kadang-kadang Kuan Im itu masih dipanggil Dewi Kuan Im. Itu nggak benar tuh. Kuan Im itu tingkat bodhisattva. Bahkan Kuan Im itu bodhisattva yang pernah udah mencapai tingkat Buddha. Tetapi bodhisattva ini unik. Bodhisattva ini memiliki ikrar, tekad yang luar biasa. Nah, seperti di dalam Sabdharma Pundarika mengatakan, kita mau belajar tingkat bodhisattva. Kita mau meneladanin Avalokitesvara Mahabodhisattva. Beliau menanam paramita, mendengar jerit tangis umat makhluk yang menderita. Tanpa diminta pertolongan, beliau menyamparin, memberikan pertolongan. Setelah itu, di dalam pandangan beliau selalu merasa, saya ada kesempatan berbuat paramita, menanam kesucian bodhisattva. Saya mau menyukurin atau bersyukur terima kasih kepada orang yang bisa memberikan kesempatan untuk saya menanam suatu paramita yang baik. Nah, inilah semangat bodhisattva yang kita harus praktek, kita harus jalankan. Dan kedua, kita juga tahu ya, ada seorang Mahabodhisattva di dalam Sabdharma Pundarika, ya, Changpucing Pusa. Nah, Changpucing Pusa artinya bodhisattva ini dia selalu bernamaskara dimanapun dia, setiap waktu, setiap saat, di dalam kamar, di dalam altar, sampai di jalanan, dia juga bernamaskara. Dia selalu merenung dalam jiwa batinnya mengatakan, Anda
adalah calon bodhisatwa. Suatu saat Anda adalah Buddha. Bahkan ada yang sekarang menjadi calon Buddha yang menjalankan tekad bodhisatwa. Saya sedikit pun tidak berani menyakiti, berbuat salah kepada Anda semua. Inilah semangat bodhisatwa yang mau kita teladanin, kita belajar. Bukan kita mengembangkan semangat bodhisatwa beramal, ya. Nah, kita datang jadi sukarelawan, paramita yang kita tanam masih terikat oleh duniawi, demikianlah pahala kita itu tidak bisa mendapat suatu kebebasan yang mutlak. Masih tertanam oleh duniawi yang masih melekat ya kepada keakuan. Nah, tentu kita juga mau belajar seperti Ksitigarbha Bodhisattva. Ksitigarbha Bodhisattva, dia adalah seorang bodhisattva yang memiliki tekad bakti dalam tekad iklarnya. Selalu harus bakti kepada semua makhluk. Dia melihat di dunia ini, bahkan di dalam neraka, yang lelaki itu adalah orang tua atau bapaknya yang masa lampau. Yang perempuan itu adalah ibundanya yang lampau atau masa sekarang. Demikianlah seorang Mahabodhisattva ini luar biasa. Dia selalu melihat semua makhluk itu merasa bakti. Saya masih belum membalas budi jasa yang baik kepada orang tua saya di dunia ini atau pada kelahiran yang lampau. Kalau sekarang saya tidak melaksanakan tekad ikrar yang suci, suatu saat saya masih ketinggalan. Maka seorang bodhisattva yang memiliki bakti yang luar biasa, kita harus meneladani tekad bakti dari Ksitigarbha Bodhisattva. Tentu di dalam Sabdharma Pundarika masih banyak bodhisattva yang disabdakan oleh Buddha seperti Miao Ing Pusa. Nah, seorang bodhisattva Miao Ing Pusa, dia melalui apa? Dia melalui dengan cara yang fleksibel. Setiap makhluk di dunia ini, karma setiap orang tidak masing-masing tidak sama. Kita jangan selalu bisa menuduh. Itulah omongan saya tidak didengar. Jadi kita mau melihat semua insan, setiap makhluk masing-masing karmanya itu tidak sama. Juga manusia itu ada yang serakah nama, ada yang serakah harta, ada yang serakah kedudukan, ada yang serakah makanan, ada yang serakah pakaian, kehidupan mau yang mewah. Ya, semua dia nggak mau, cuma mau hidup mewah. Itu karma seseorang masing-masing tidak sama. Tetapi Miao Ing Pusa di dalam Sabdharma Pundarika, Sakyamuni Buddha mengatakan, dia dengan melihat setiap insan dari kehidupan atau dari kebiasaan yang tidak sama itu, dia mengikuti arah kehendakan. Dan maka kalau ada kesempatan, dia langsung memberikan pertolongan, mewujudkan jalan kebebasan yang mutlak. Jalan kebebasan ya yang benar-benar bukan cuma terdapat di duniawi ini dan bisa keluar dari dunia ini memiliki sunyanta kekosongan yang luar biasa membebaskan dirinya. Tentu juga kita
Kalau baca Sabda Dharma Pundarika, kita juga bisa ketemu Buddha juga mengatakan seperti Manjusri Bodhisattva. Dia memiliki suatu wisdom ataupun prasna kebijaksanaan yang mulia. Kalau kebijaksanaan aja, ya manusia bisa menciptakan pesawat. Dia memiliki jiwa yang bijaksana. Tapi menciptakan ini masih ada serakannya. Kalau kebijaksanaan yang udah benar-benar mulia, udah bebas dari serakah, tentu pesawat suatu saat udah nggak bisa jatuh lagi, ya, nggak usah was-wasan lagi, dia udah sempurna, gitu. Ya, kalau di dalam Buddhis, ya, kebijaksanaan masih duniawi, kebijaksanaan mulia atau prasna yang kita selalu baca poro mito sincing. Poro itu artinya prasna, ya. Nah, demikianlah bodhisattva ini memiliki suatu pandangan, memilih suatu kebenaran prasna. Ya, dia melihat orang yang sesat pun tidak memandang rendah. Bodhisattva ini dengan tekad, dengan giat selalu sendiri memberikan nasihat kata-kata dharma yang memiliki kekuatan, yang memiliki suatu prasna yang kuat sehingga manusia itu bisa lenyap dari samsara penderitaan menuju pantai kebebasan, yaitu kebahagiaan. Nah, tentu masih banyak bodhisattva lagi. Nah, terakhir saya akan mengatakan Samanta Brada Bodhisattva. Sebab di dalam Buddhis Mahayana, 4 bodhisattva yang paling penting harus kita ikutin, yaitu Avalokiteshvara Bodhisattva, Kshitigarbha Bodhisattva, Manjusri Bodhisattva, dan Samanta Brada Bodhisattva Pusyen Husa. Nah, kalau Pusyen Husa itu berkaitan dengan Awatasamka Sutra. Di dalam Awatasamka Sutra, di dalam satu bab tentang putra Sunjata Bodhisattva. Putra ini berguru kepada 53 guru. Semua guru yang dia belajar telah mencapai tingkat kesucian. Nah, demikianlah. Nah, putra Sunjata ini pertama-tama datang ke Samanta Brada Bodhisattva. Beliau mengatakan, kamu pertama mau mencari Manjusri Bodhisattva, nanti yang lain-lain Bodhisattva, kamu berguru dulu. Akhirnya kembali lagi dia ke 53 guru, yaitu Samanta Brada Bodhisattva. Beliau mengajarkan dia bertekad 10 tekad ikrar yang mulia. Nah, maka sebagai umat awam, kalau kita harus memiliki bodhicitta yang penuh dengan kekuatan, yaitu bodhisattva, kekuatan bodhisattva. Kita mau menjiwai hati batin kita setaras dengan Maha Bodhisattva. Tentu kita mau bertekad, kita pelajarin 10 tekad ikrar dari Samanta Brada Bodhisattva yang disampaikan beliau kepada putra Sunjata Bodhisattva. Nah, mungkin waktu ya, sampai di sini dulu. Terakhir, saya akan menceritakan satu sutra, Awatasamka Sutra, untuk menutup ya dalam pembabaran Dharma Pabaja
Samanera, Samaneri, Bodhisattva. Nah, di dalam Awatasamka Sutra, suatu saat Akagaka Juse Si Kong Chang Pusa, Si Kong Chang Pusa, di dalam perenungan, artinya dalam praktek perenungannya telah mencapai satu tingkat mendadak. 10 penjuru para Buddha, para Bodhisattva datang menjadi saksi, mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Semua cahaya adalah cahaya keemasan yang luar biasa. Jadi si Kong Sampusa ini sambil merenung meditasi, kalau orang meditasi itu bukan cuman itu mencari kesuciannya, tarik napas, itu nggak ada artinya. Itu cuman TK, SD. Kalau kita merenung, naik tingkat SMP lagi, kita merenung, belajar merenung apa? Merenung pikiran kita, apa yang timbul, kita ikutin. Nah, apa yang baru saja timbul, kita ikutin satu persatu. Nah, maka kita harus memiliki suatu wawasan pandangan yang luas. Maka Akagaka atau disebut Si Kong Chang Pusa, saya nggak boleh begitu, nanti saya terikat oleh kemelekatan merasa saya dirinya yang paling tinggi. Nah, dia cepat sadarin di dalam perenungan dan dia berdiri. Demikianlah 10 penjuru datang para Buddha. Ya, menjadi saksi bahwa dia sudah mencapai satu tingkat arahat. Ya, sepi isang pusat. Sepi isang pusat, tingkat yang paling tinggi. Nah, maka Si Kong Chang Pusat bersabda, Jiu Jing. Nah, Guang Da Ru Fa Ji. Jiu Jing Ru Si Kong. Guang Da artinya, kalau kita memiliki hati kita itu yang luas, kita bisa mengerti, menyadari di dunia ini masih ada dunia luar. Seperti kita sekarang, kita lihat Amerika sampai ke angkasa, sampai ke bulan, dulu ke bulan ya. Nah, di luar angkasa yang begitu jauh sampai mana-mana gitu. Nah, kita harus memiliki wawasan pandangan seperti pandangan yang luas sekali. Jangan cuma kita melihat duniawi yang kecil yang penuh dengan samsara. Jiu Jing. Nah, Ru Fa Jie, Jiu Jing, Ru Si Kong. Nah, Guang Da Ru Fa Jie, Jiu Jing, Ru Si Kong. Si Kong itu apa? Si Kong itu ya tidak terikat oleh ada, tidak terikat oleh lenyap. Jadi arti makna yang paling mendalam itu bukan cuma jalan tengah ya. Artinya pandangannya itu lebih tinggi dari ya pengertian pandangan tengah. Jadi seorang bodhisattva yang dijunjung tinggi, yang dihormatin, kita step by step, sedikit demi sedikit, kita pelajarin dari duniawi sampai di luar duniawi ini, sampai di luar ya duniawi samsara triloka ini ya. Nah, kita bisa memasuk ke dunia Buddha yang luar biasa. Nah, demikianlah ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin sampai di sini dulu ya. Nah, terakhir semoga Pak Baja kali ini yang
dilakukan oleh Mahacarya, Mahanayaka, Andanawira, Mahastawira. Semoga para siswa-siswi, samanera-samaneri yang mengembangkan bodhicitta, selalu mendapat suatu percaya diri bahwa kita semua orang memiliki jiwa Buddha. Kita bisa mencapai Anuttara Samyak Sambuddha. Bukan kita cuman berhenti di tengah-tengah. Ya, kesucian kita itu masih banyak diliputin oleh kemelekatan sehingga tidak bisa terobos. Nah, demikianlah bisa saya sampaikan. Semoga Pancaran Hyang Triratna selalu memberi kekuatan kepada Anda semua menjalankan sila samadhi yang baik untuk pengendalian diri sampai dengan selesai. Semoga sukses dan menjadi bodhisattva tingkatnya lebih tinggi yang memiliki jiwa maitri, karuna, cinta kasih. Inilah berkah Buddha yang termulia. Ya, selamat Om Pahut.